Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi yang penuh dengan kebaikan ini. Kita kembali disatukan Allah, dipertemukan dalam majlis kita, majlis ilmu di tempat yang paling terbaik, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, ketaatan kita, zikir kita, dan ilmu yang kita pelajari menjadi bagian dari catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan salat dan salam selalu kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa meningkatkan ittiba' kita dan membuktikan kecintaan kita kepadanya, serta harapan kita pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda kita alaihi salatu wassalam dan dikumpulkan bersamanya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 345, bab yang ke-47, yaitu tentang babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril isim li ajli dhalik. Bab memuliakan dan mengagungkan nama Allah dan merubah nama karenanya. Artinya kita di sini dianjurkan untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita mengganti, jika kita mengganti seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebuah hadis an Abi Shuraih, Nabi Shuraih ini namanya Hani ibn Yazid al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yuqna Abul Hakam. Abi Shuraih ini diberi kunyah dengan Abul Hakam. Al-Hakam, bapaknya Al-Hakam. Apa kisah beliau ini sehingga beliau diberi nama dengan atau diberi kunyah dengan Abul Hakam? Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah lah yang hakam. Kata-kata hakam, hakim, bijak, yang bijak itu siapa? Allah. Yang hakim, yang bijaksana itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal hakam. Wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah kembali seluruh hukum. Nah, ini Nabi berkata kepada Abu Shuraih. Faqala, lalu dia berkata, Abu Shuraih berkata, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atuni. Kalau kaumku
mereka dalam perselisihan dalam sebuah perkara, ya, ini cerita kenapa dia disebut dengan Abul Hakam itu. Ya. Kata dia, kaum saya kalau mereka punya permasalahan, mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum. Lalu aku putuskan ya apa yang sedang mereka perselisihkan. Nah, ini. Kata hakama, disitulah lahirnya. Ya, beliau ini seorang yang sangat ya dianggap bijak, ya dianggap yang putusan-putusan yang diberikan oleh dia ya, atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan olehnya, maka sangat tepat dan sangat pas bagi orang yang sedang bertikai. Siapapun yang sedang berselisih minta diselesaikan permasalahannya, maka datang kepada siapa? Abu Shuraih yang digelar atau diberikan kunyah dengan Abul Hakam. Itulah ya Rasulullah kisahnya. Kenapa saya disebut Abul Hakam? Faradiya kilal fariqaini. Apa yang saya putuskan masing-masingnya ridho. Gitu ya. Apa yang saya putuskan masing-masing mereka ridha dan menerima apa yang saya tetapkan. Faqala, lalu Nabi berkata, ma ahsan hadha. Ini bagus ini. Artinya dipuji oleh Nabi kita SAW dengan ilmu dia, dengan keputusan yang beliau sampaikan, dan kedua orang yang sedang bermasalah itu ridha. Ya. Ma ahsana hadha fama laka minal walad. Kata Nabi SAW, tidakkah kamu punya anak? Ya, ditanya oleh Nabi, kamu punya anak enggak? Gitu. Ya, karena ketika seseorang memberikan kunyah pada dirinya, biasanya apa? Biasanya dari anak-anak dia. Fakultu, ya, maka Shuraih pun berkata, ya, anak saya yang pertama Shuraih, yang kedua Muslim, dan yang ketiga adalah Abdullah. Ini anak dia, Pak, yang digelar dengan, yang dikunyah dengan Abul Hakam. Ya, kan Nabi SAW mencari data ini, dari mana kok bisa ini disebut dengan Abul Hakam. Kemudian dia cerita, karena saya kalau ada orang bertikai datang kepada saya dan kemudian saya putuskan dan mereka ridho, ya, dan karena inilah dia disebut dengan Abul Hakam itu. Lalu Nabi berkata, tidakkah engkau punya anak? Kata dia, saya punya anak, namanya Shuraih, Muslim, dan Abdullah. 3 anaknya. Faqala faman akbarhum. Kata Nabi, siapa yang paling besar di antara bertiga ini? Qultu Shuraih. Anak saya yang bernama Shuraih, itu yang besarnya. Qala fa anta Abu Shuraih. Kalau demikian, maka kamu ini adalah disebut dengan Abu Shuraih. Jadi itu kisahnya Abu Shuraih an Abi Shuraihin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan, Al-Baihaqi wal Hakim dalam Mustadrak. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apa ketersesuaian daripada bab ini dengan kitab tauhid? Berkata Syekh Shalih Fauzan, anna ihtirama asma'illah ta'ala, sesungguhnya memuliakan nama-nama Allah, wa taghyirul ism min ajli dzalik min tahqiq tauhid. Memuliakan nama Allah dan merubah nama dengan karena kita ingin memuliakan nama tersebut merupakan perwujudan terhadap tauhid. Ya, karena kita ini adalah orang yang mentauhidkan Allah, maka kita tidak boleh ya memakai nama yang itu tidak memuliakan nama Allah. Ya. Dan tidak layak kita pakai, dan tidak layak kita disebut, karena sifat itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, at-tarajum, kita lihat biografi Abu Shuraih ini, namanya Hani ibn Yazid Al-Kindi, seorang sahabat ya yang tinggal di Kufah. Tuwfiya bil Madinah, dan dia meninggal di Madinah pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa arda. Bayangkan ya, sahabat asalnya Kufah, ya kan,
dan nazala al-Kufata wa tufiya bil Madinah. Ya, subhanallah, Allah muliakan dia, yang meninggal di kota Madinah. Kota Madinah dia meninggal. Ya, tentu kalau di Madinah dikuburkan di mana? Di Baqi al-Gharqad, perkuburan kaum muslimin dan mukminin di kota Madinah. Dan mereka ya dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, ihtiram asma'illah. Apa makna kalimat ini? Ay ta'zimiha, memuliakannya. Wa ihtaramahu ay ra'a hurmatahu wa habahu. Ya, artinya kita tidak boleh memakai nama-nama Allah itu kecuali pada sesuatu yang layak untuk kita pakai. Ya, Abul Hakam itu kan orang bapaknya yang bijaksana, ya. Dan ini tentu tidak layak kita memakai seperti memiliki tazkiyah atau mentazkiyah diri kita, ya, atau mengatakan diri kita yang paling hebat. Taghyirul ism, tahwilihi wa tabdilihi wa ja'ala ghairi makana. Ya, kalau nama itu tidak layak maka diganti. Seperti mana Nabi mengganti nama Abul Hakam kepada Abu Shuraih. Ini sikap yang paling baik. Min ajli dzalika li ajli ihtirami asma'illah, karena kita memuliakan nama Allah maka kita ganti. Karena kita memuliakan nama Allah maka kita ganti. Yukna ay kunya masud dirabi abin wa ummin. Kunyah itu ya yang diawali dengan abun atau ummun. Abu Abdullah, nah berarti bapak Abdullah, anaknya Abdullah. Atau seorang wanita misalnya memberikan kunyah pada dirinya, dia bisa ya Ummu Ahmad, gitu kan? Atau Ummu Aisyah kalau anak perempuan, dan seterusnya. Dan ini bagian dari ya sudah ada dalam Islam, ya. Dan itu boleh dipakai. Kunyah ini boleh dipakai bagi yang sudah punya anak maupun yang belum. Ini para pemuda-pemuda yang belum menikah, ya, setelah tahu bagaimana di dalam Islam hukum berkunyah, ya, maka boleh antum memberikan kunyah. Nah, Irfan misalnya berkunyah. Antum membaca kisah siapa? Kisah sahabat misalnya, kan? Maka dia tertarik tentang bagaimana ya Abdurrahman ibn Auf, itu kan? Maka dia menginginkan kalau nanti sekiranya Allah takdirkan punya putra, maka saya akan beri nama Abdurrahman. Maka antum mengisytiharkan, ya, antum populerkan nama antum di khalayak ramai atau di depan umum, saya adalah Abu Abdurrahman. Saya adalah Abu Abdurrahman. Ustaz, saya belum punya anak, enggak apa-apa, boleh. Ya, harapannya nanti kalau antum sudah menikah punya anak yang laki-laki, kasih namanya Abu Abdurrahman. Ada seterusnya. Jadi boleh, ya, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah atau belum punya anak maksudnya. Al-Hakam min asma'illahi ta'ala. Hakam nama dari nama Allah. Artinya Al-Hakim. Ya, alladzi idza hakama la yuraddu hukmu. Yang bijaksana jika dia telah putuskan sebuah perkara tidak bisa dibantah. Itu keputusan Allah. Wa ilaihil hukum ay al-faslu bainal ibadi fid dunya wal akhirah. Pemisah antara hamba di dunia dan di akhirat. Ya, semua perkara kita akan kembali kepadanya. Segala urusan kita akan kembali kepada Allah. Inna qaumi, ya, ini perkataan daripada Abu Shuraih tadi, maksudnya ana lam ukanni nafsi bihadzal kunyah wa inna ma kannani biha qaumi. Sebab saya dinamakan oleh Abul Hakam ini bukan saya sendiri yang ngasih nama, wahai Nabi, tapi saya ini adalah dikasih kunyah oleh kaum saya, yang mereka datang punya masalah, aku putuskan dan mereka ridha dengan keputusan saya. Begitu seterusnya. Itu maknanya inna qaumi di sini. Lalu Nabi mengatakan ma ahsana hadza ay al-islah bainan nas.
Luar biasa ini antum. Artinya kalau bahasa kita aja, ini luar biasa. Ya, memberikan, mendamaikan orang yang sedang bertikai, ya, dan memberikan hukum yang insaf, yang adil di antara mereka, ini perkara mulia, perkara baik, kata ma'asan hada. Dipuji oleh Nabi sikap dia tadi, ya, bahwa ada orang bertikai, aku putuskan dan mereka ridha. Ini luar biasa, kata Nabi, dipuji oleh Nabi karena mendamaikan orang yang bertikai, memberikan keputusan yang adil, itu adalah perbuatan yang baik. Fa anta Abu Shuraih. Setelah Nabi bertanya, tidakkah kamu punya anak? Punya. Sebutkanlah siapa yang paling besar. Adalah Shuraih. Maka Nabi mengatakan fa anta Abu Shuraih. Nabi langsung memberikan kunyah dia dengan anak pertamanya Shuraih. Li'annahu aula bidzalik, karena itu yang paling utama. Kalau saya dikasih Hamzah, saya beri nama atau kunyah diri saya dengan Abi Hamzah. Karena anak yang pertama yang besar adalah Hamzah. Itu boleh masing-masing kita mengatakan itu hal-hal yang patut kita contoh dari kehidupan ya di dalam generasi salaf kita, ya. Sejak, dan bahkan subhanallah ada kunyah yang lebih dikenal daripada nama. Abu Hurairah. Ya, orang semuanya kenal Abu Hurairah, tapi nama dia siapa? Abdurrahman ibnu Sakhar As-Dawsi. Itu nama dia. Ya, setelah Nabi mengatakan anta Abu Hir, ya, kamu bapaknya kucing, gitu, disebut dengan Abu Hurairah karena suka, ya, memelihara dan menyayangi yang namanya, ya, kucing. Naam, ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syaikh Fauzan menyebutkan al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini apa? Istankaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadzal sahabi, ya, Nabi mengingkari, ya, sallallahu alaihi wasallam atas sahabat ini, ya, dengan kunyah Abil Hakam. Li'anna al-hukma min asma'illah, li'anna al-hakam min asma'illah, karena hakam dari nama-nama Allah azza wajalla. Wa asma'ullah yajibu ihtiramuha, maka nama Allah wajib untuk dimuliakan. Fabayyana lahu as-sahabiyyu sabab hadzal takniyah, ya, dan Nabi dan sahabat ini menjelaskan kenapa dia disebut dengan Abul Hakam. Wa annahu kana yasluhu baina qaumih, di mana dia ternyata sedang mendamaikan kaumnya. Wa yahillu masyakilahum bima yurdil mutanazi'in, dan kemudian dia berikan solusi dari orang-orang yang bertikai, dan semua ternyata meridai keputusan dia, menerima. Fastahsana Nabi SAW hadzal amal, dan Nabi SAW memuji perbuatan dia yang mendamaikan orang, tidak memuji kunyah dia. Yang dipuji Nabi apa? Usaha dia mendamaikan, bukan kunyah dia. Walidzalika ghayyaraha fakannahu bi akbari auladi. Oleh itu Nabi merubah, ya, kunyahnya dengan nama anak yang paling besar. Di sini jelas, ya, bahwa ini adalah hal yang patut untuk kita perhatikan. Seperti sebegitu besar perhatian Nabi SAW di dalam Islam, sampai merubah nama, sampai merubah nama. Kita tidak boleh main-main dengan agama kita, ya. Kita tidak boleh main-main, tidak boleh dijadikan barang candaan, tidak boleh dijadikan sesuatu yang tidak terdapat di situ kemuliaan, penghormatan, ta'zim terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Maka kita diajarkan adab, dan kita diajarkan prinsip di dalam akidah kita untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab, annahu yadullu 'ala al-man'i min ihanati asma'illah taala. Ini menunjukkan larangan kita menghinakan nama Allah bitasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtassa bihi wa takanni bidzalik. Dan kita tidak boleh memberikan nama kita dengan nama-nama yang khusus milik Allah, ya, yang keistimewaan itu adalah milik Allah,
dan tidak boleh juga kita berkunyah dengan nama tersebut, ya, dengan nama tersebut. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, fihi tahrim imtihani asma'illah ta'ala, ya, wal man mimma yuhim adam tiramiha katakanni bi abil hakam wa nahwi. Dilarang bagi kita untuk menghinakan, merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau juga dilarang kita untuk di situ ada sedikit, ya, nilai di mana kita tidak memuliakan nama Allah seperti berkunyah dengan Abil Hakam tadi dan yang lainnya. Yang kedua, Anal Hakam min asma'illah ta'ala. Al-Hakam nama dari nama Allah Azza wa Jal yang wajib untuk kita muliakan, kita jaga. Yang ketiga, jawazus wa tahakum ila may yasluh lil qada, ya, boleh kita mendamaikan orang yang sedang bertikai dan memberikan keputusan, ya, membawanya kepada orang yang layak dan benar-benar kompeten, ya, untuk bisa memutuskan. Wa illam yakun qadiyan wa annahu yalzamuhu hukmu, walaupun sendiri dia tidak qadi, ya, tidak qadi atau tidak hakim, tapi dia memang memiliki ilmu yang bisa memutuskan perkara-perkara tersebut. Yang keempat, annahu yukanna ar-rajul bi akbari banih, hendaklah seseorang memberikan kunyah dia dengan nama anak yang besar, ya, iktida'in bin Nabi SAW, karena mengikut Nabi. Abu Shureh digantikan dari Abul Hakam ke Abu Shureh karena Shureh adalah nama anak yang paling besar. Jadi kalau ada yang bertanya, nama anak mana Ustaz? Anak yang paling besar, ya, iktida' bin Nabi SAW di dalam memberikan nama, ya, kunyah Abu Shureh. Yang kelima, masyru'iyatu taqdimil kabir. Nah, ini juga merupakan disyariatkan untuk mendahulukan yang besar, ya, yang besar, al-kabir, ya, al-aula fal aula, ya, al-akbar fal akbar, yang besar lebih dahulukan yang besar, ya, yang kita berikan kita berikan bentuk penghargaan kita dan pemuliaan kita kepada yang besar. Yang keenam, masyru'iyatu taghyiril ism ghairil munasib ila ismin munasib. Dianjurkan kita untuk merubah nama dari yang tidak pantas kepada yang pantas. Dan ada nama-nama di dalam Islam dirubah oleh Nabi SAW. Kata-kata huzun dari seorang sahabat, nama hazan, ya, atau huzun diganti dengan sahal, ya, dan sampai Nabi SAW merubah nama sahabat-sahabat yang diminta untuk melakukan sebuah perbuatan dan itu dilihat oleh Nabi. Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Ini nama tafaul, ya, kita bukan tatayur, ya, bukan memiliki takhayul, tapi ini tafaul, di mana kita melihat nama itu kita ada optimis, ya, karena nama adalah doa. Tidak seperti diungkapkan orang apalah arti sebuah nama. Nama itu dalam Islam besar, Pak, ya, besar, ya, perkaranya agung, karena nama adalah doa, dan dari nama terpancar insyaallah kebaikan, dan kita berharap dengan nama yang kita berikan, ya, atau kita berikan itu memberikan harapan besar. Kita berikan nama anak kita Umar misalnya, kita harapan kita aja, Pak, ada pada diri anak kita itu, ya, keistimewaan yang dimiliki oleh Umar. Ada doa. Maka itu berikan nama yang terbaik, dan dari nama yang terbaik itu hak anak. Ya, memberikan nama yang terbaik kepada anak kita itu hak dia yang mesti kita tunaikan. Ya, bukan hanya makan dan minum. Hak dia haknya juga mendapatkan nama yang terbaik dari orang tuanya. Gitu, ya. Jadi Islam sangat indah dan luar biasa di dalam panduannya, sampai pada pembahasan nama pun ada. Ya. Jangan kita remehkan masalah nama. Dan bahkan Islam, Nabi dan mengganti nama-nama yang tidak boleh dalam Islam, dan nama-nama yang tidak pantas diganti. Betapa banyak di dalam hadis Nabi disebutkan nama-nama yang diganti oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu bisa memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dan bisa
menggantinya kalau memang itu tidak pantas untuk kita pakai, dan karena kemuliaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara